Oke, baik. Sudah masuk semua? Sudah 30 ya yang masuk. Yang bertugas hari ini siapa? Yang bertugas tadarus siapa hari ini? Saya, Bu. Oh, Mbak Diah. Terus siapa lagi? 3 orang ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatu besiru wayu besiru. Biayikumul mahkun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Ya, jumpaan pada siang menjelang sore dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Minggu lalu kalian sudah menelaah jurnal ya, berkaitan tentang apa? Manusia ya, tentang manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Oke. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Sudah. Ayo, siapa yang mau uji nyali? Mau nunjuk atau ditunjuk? Saya boleh, Bu. Oke, Mas Budiono. Baik, monggo. Jangan mau share screen? Iya, Bu. Oke. Mas Budiono, coba ya saya. Jenengan saya buatkan host, tapi setelah itu nanti kembalikan ke Ibu ya. Apakah sudah kelihatan, Bu? Baik, sudah kelihatan. Coba turunkan terlalu atas, tidak kelihatan. Bentar, Bu. Oke, baik. Nah, ini peta konsepnya Mas Budiono ya. Baik, siapa yang mewakafkan dirinya untuk menerjemahkan dari peta konsep Mas Budiono? Menerjemahkan sedikit peta konsep dari Mas Budi sepengetahuan saya. Di sini paling atas Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian manusia diciptakan dari segumpal tanah. Allah juga menurunkan dari saripati yaitu air yang hina. Manusia memiliki 3 bagian, itu al-insan, al-is, dan al-nas. Terus yang kedua al-bayar, yang ketiga Bani Adam. Bani Adam sendiri itu pengertiannya yaitu keturunan Adam. Aspek yang dikaji, anjuran kebudayaan, mengingatkan akan hal keingkaran, dan yang ketiga memanfaatkan alam dalam rangka ibadah. Sedangkan al-basyar pengertiannya yaitu makhluk fisik atau biologi, bersifat makanan, minuman, seks, dan elemenan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk al-insan dan al-is dan al-annas pengertiannya yaitu tentang makhluk hidup dan sosial, dinamisnya material dan imaterial. Untuk manusia sendiri,
memiliki implikasi terhadap pendidikan Islam, yaitu implikasi penciptaan manusia sendiri, manusia makhluk materi dan imateri, dan ab dan khalifah. Terus implikasi terhadap pendidikan Islam menjadi alat, alam, dan al-syum. Yang kedua, al-samu, pendengaran. Terus yang ketiga, al-basyar, penglihatan. Yang keempat, al-ad, akal. Yang kelima, al-kalb, itu kalbu. Terus manusia juga memiliki penciptaan manusia itu sendiri memiliki tujuan, fungsi, dan tugas penciptaannya. Tujuannya yaitu untuk mengenal Tuhan, fungsinya untuk menyembah atau beribadah. Terus tugasnya itu dijadikan sebagai khalifah, sebagai pengganti untuk di muka bumi ini, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan di muka bumi ini. Sekian, terima kasih, Bu. Baik. Oke. Bagus ya. Hari ini insya Allah kita lanjut materi berkaitan tentang hakikat manusia. Tetapi ini lebih kepada apa? Proses pembentukan karakter. Nah, jadi manusia tadi salah satunya diciptakan oleh Allah itu diberi amanah apa tadi? Sebagai Khalifah. ya, sebagai khalifah di muka bumi. Kita ini menjalankan amanah yang amat berat dari Allah. Menjaga ciptaannya, ini kita tuh cuma suruh menjaga, tapi kadang manusia itu nggak bisa menjaganya, ya, menebang pohon seenaknya gitu ya, membuang sampah sembarangan gitu ya, maka amanahnya itu tidak sesuai, ya, jadi tidak dijalankan amanahnya itu. Nah, oke, nah maka dari itu, agar kita itu benar-benar menjalankan amanahnya dari Allah, maka perlu kita melakukan satu proses pembentukan karakter. Nah, karena apa? Karena karakter itu tidak instan, ya. Prosesnya sangat panjang. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian kita baik gitu ya, tidak. Tapi lewat pembiasaan, lewat didikan, ya, lewat macam-macam. Nah, ini. Sehingga apa? Kemudian orang itu semakin baik pendidikannya, pengetahuannya, semakin baik perilaku. Oke, baik. Coba Ibu sekarang tayangkan materinya ya. Proses pembentukan karakter dilakukan melalui 4 tahapan, ya. Tahapan yang pertama adalah tahapan pemilihan pendampingan hidup. Jadi proses pembentukan karakter itu cukup panjang, ya, sifatnya tidak instan. Maka pembentukan karakter itu dilakukan melalui 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pemilihan pendampingan hidup, ya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan, lalu yang ketiga adalah kehamilan, dan yang keempat pasca kelahiran. Yang pertama adalah memilih pasangan hidup. Dalam memilih pasangan hidup ini ada kaidah, ya. Dalam mencari pasangan dalam Islam itu ada beberapa kaidah yang penting untuk diperhatikan, ya. Yang pertama adalah pondasi agama. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, jauh dari hubungan kekerabatan. Yang keempat, mengutamakan gadis. Yang kelima, wanita subur. Nah, ini jadi kalau kalian ingin mencari pasangan hidup, ya, maka perlu memperhatikan beberapa kaidah. Yang pertama adalah pondasi agama. Oke, mahasiswa sekalian yang berbahagia, bahwa di dalam memilih pasangan hidup itu yang pertama adalah
berdasarkan agama. Pemilihan pasangan berdasarkan fondasi agama ini telah disampaikan oleh Rasul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, hadis dari Abu Hurairah berbunyi tunkahul mar'atu di arba, ya, jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah 5 liha, yaitu apa? Hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, yaitu keturunannya. Kemudian yang ketiga, wajamaliha, yaitu kecantikannya. Dan yang keempat, walidiniha, yaitu agamanya. Fasfar bizatiddin, ya, pilihlah wanita yang memiliki agama, ya. Taribat yadakah, kenapa? Karena niscaya engkau akan beruntung. Nah, jadi agama ini menjadi pilihan pertama sebagai pondasi, ya, di dalam memilih pasangan hidup. Jadi meskipun Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa dalam memilih pasangan itu karena 4 hal, yang terakhir adalah agama, meskipun agama ini adalah pilihan terakhir, tapi dianjurkan dan disarankan untuk memilih agamanya. Kenapa? Karena dengan memilih pasangan karena agama, niscaya akan beruntung, ya, ya, keberkahan, ya. Jadi kita itu menikah dengan karena agama itu, ya, karena memilih agamanya adalah mendapatkan keberkahan. Keberkahan di sini sangat banyak, ya. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga itu, ya, keberkahan kita diberkahi keluarga yang rukun, ya. Berkah itu bisa melalui anak yang soleh dan soleha, ya. Berkah itu bisa kita mendapatkan mertua yang baik, dan sebagainya. Jadi kita cari adalah keberkahan, ya. Jadi bukan yang lainnya. Lah, kenapa kok nggak boleh yang lain? Bukan tidak boleh. Tetapi yang namanya kecantikan, keturunan, harta, itu semuanya tidak kekal, ya. Dia tidak akan, dia bisa hilang, ya. Tapi kalau agama, insya Allah itu akan kekal. Bagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam hadis Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menikahi seorang wanita karena ingin mencari kemuliaan duniawinya, maka Allah tidak menambahkannya untuknya kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan untuknya kecuali kefakiran. Dan barang siapa yang menikahi wanita karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambah kepadanya selain kerendahan. Dan barang siapa menikahi seorang wanita tidak lain karena ingin penglihatan dan kemaluannya terjaga, juga menyambung tali silaturahminya, maka Allah akan memberkahi seorang laki menjadi suaminya dan wanita menjadi istrinya. Jadi berkah tadi, ya, ketika seorang memilih pasangan karena agama yang dikedepankan, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Kemudian selanjutnya, di dalam memilih pasangan itu berdasarkan keturunan dan kemuliaan, ya. Kaidah yang digariskan oleh agama Islam dalam memilih calon pendamping hidup satu sama lain, yaitu memilih pendamping dari keturunan keluarga yang baik, pekertinya mulia kehormatannya,
Sebab manusia itu ibarat logam yang memiliki kadar kemuliaan dan kerusakan yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk memilih pasangan hidup ya berdasarkan keturunan ini mengingat bahwa setiap keluarga itu memiliki kadar yang berbeda-beda dalam hal kemuliaan maupun kerusakan moral atau akhlaknya. Sehingga perlu ya untuk memilih. Nah, kalau semuanya baik ya nggak perlu ada pilihan ya. Maka karena kadar yang berbeda-beda tadi baik dari kemuliaan maupun kerusakannya maka perlu ada pemilihan gitu ya. Maka memilih calon pendamping itu dari keturunan dan keluarga yang baik. Kemudian selanjutnya adalah dalam satu riwayat disebutkan tazawwaju fil hijris sholih. Fa innal irqa dassasun. Nikahilah oleh kalian wanita yang baik karena keturunan itu kuat sekali pengaruhnya. Jadi memilih wanita yang baik itu sangatlah dianjurkan agar apa? Karena keturunan itu kuat sekali pengaruhnya. Ya. Nah, sahabat Utsman bin Abi Asy-Syakofi ya mewasiatkan kepada anaknya untuk memilih air mani yang baik dan menjauhi sumber mani yang buruk. Jadi seorang sahabat Utsman memesankan kepada putrinya ya agar memilih suami yang baik ya. Di sini diartikan bahwa disarankan kepada anaknya untuk memilih air mani yang baik dan menjauhi sumber mani yang buruk. Artinya ya calon suami yang memiliki perilaku yang tidak baik. Nah, beliau berkata, wahai anak-anakku yang hendak menikah dan menanam, ya, hendaklah seorang itu melihat di mana ia akan tanam tanamannya, sebab akar yang jelek sedikit sekali yang akan membuahkan hasil. Maka pilihlah meskipun membutuhkan waktu yang lama. Ini luar biasa ya pesan sahabat Utsman kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita ingin bercocok tanam ya, maka tanamlah di tempat yang baik supaya nantinya menghasilkan buah yang baik. Nah, ini ya. Jadi diibaratkan bahwa ketika seorang ingin mencari pasangan, memilih pasangan, maka ibaratnya kita itu ingin mencari lahan gitu ya. Untuk apa? Untuk bercocok tanam. Maka dipesankan oleh sahabat Utsman itu supaya anak-anaknya ya pilihlah gitu ya. Di mana akan tanam tanaman, akan menanamkan tanaman ya. Karena apa? Karena akar yang jelek sedikit sekali yang akan membuahkan hasil. Nah, ini. Jadi kalau memilih pasangan yang mungkin perilakunya kurang baik ya rasanya sangat tidak mungkin untuk menghasilkan hasil yang baik atau buah yang baik. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian keharusan memilih berdasarkan keturunan dan kemuliaan ini sejalan dengan teori pendidikan modern yaitu ilmu hereditas atau pewarisan yang menjelaskan bahwa anak-anak bisa meniru sifat dari kedua orang tuanya dalam hal akhlak, jasmani, dan akal semenjak terlahir. Jadi ada turunan ya. Saat seorang wanita memilih suami atau sebaliknya suami memilih istri, itu berdasarkan pertimbangan keturunan yang baik, tidak diragukan lagi akan tumbuhlah sang anak tadi dengan baik dari segi kewibawaan, kesucian, dan keistiqomahan. Ya. Jika berkumpul dalam diri seorang anak faktor hereditas dan pendidikan yang baik, maka anak akan sampai pada puncak kemuliaan agama dan akhlak menjadi teladan dalam ketakwaan, keutamaan, interaksi yang baik, dan akhlak yang mulia.
Maka hendaklah orang yang akan menikah senantiasa berusaha memilih yang baik, bijaksana dalam menentukan pendampingan hidup. Jika menghendaki nantinya memilih keturunan yang baik, suci, dan juga anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jelas ya bahwa memilih pasangan hidup yang berikutnya adalah berdasarkan keturunan. Keturunan yang baik ya tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah memilih orang yang jauh dari hubungan kekerabatan. Jadi di dalam Islam itu menganjurkan bahwa dalam memilih pasangan itu hendaklah memilih orang yang jauh dari hubungan kekerabatan. Nah, dalam ajaran agama Islam ya bahwa memilih seorang istri mengutamakan wanita asing ya, jauh dari kekerabatan daripada wanita yang memiliki kedekatan nasab dan hubungan. Nah, tujuannya apa? Untuk memperluas ruang lingkup kekeluargaan dan mengokohkan ikatan-ikatan sosial. Ya, karena dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah lita'arufu, saling kenal mengenal. Nah, saling kenal mengenal di sini bisa dengan ikatan perkawinan. Sehingga apa? Sehingga bertemulah dua keluarga besar ya, sehingga bertambah keluarganya, kemudian mengokohkan ikatan-ikatan sosial. Jadi interaksi antar satu dan lainnya itu semakin kokoh gitu ya. Ya, ketimbang misalnya menikah dengan dalam satu keluarga, maka boleh jadi keluarga itu tidak bisa bertambah. Karena apa? Karena ya memang menikahnya ada di dalam keluarga itu sendiri. Nah, ini jadi tujuan untuk memilih pasangan jauh dari kekerabatan adalah untuk menguatkan ya, memperluas ruang lingkup kekeluargaan dan mengokoh ikatan sosial. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memilih pasangan lebih mengutamakan yang gadis. Nah, jadi untuk memilih pasangan berikutnya adalah mengutamakan yang gadis daripada yang sudah janda. Kenapa? Karena memiliki hikmah yang agung dan manfaat yang besar. Antara lain, yang pertama bisa melindungi keluarga dari hal-hal yang bisa menyusahkan kehidupan dan menjerumuskan dari berbagai bentuk permusuhan. Nah, ini artinya ketika menikah, memilih yang masih gadis, sangat memungkinkan adanya satu permusuhan. Karena apa? Karena belum ada ikatan dengan yang lain. Nah, kalau dengan janda, boleh jadi mantan istri atau mantan suami itu belum mengikhlaskan, misalnya untuk menikah lagi, sehingga memungkinkan untuk muncul satu permusuhan. Kemudian yang kedua apa? Menguatkan jalinan cinta suami istri. Ya, karena apa? Karena gadis itu memberikan semua bentuk kehalusan dan kelembutan kepada orang yang pertama kali memberikan penjagaan kepadanya, yang menjadi cinta pertamanya. Biasanya kalau cinta pertamanya itu lebih sepenuh hati dia untuk menyerahkan sepenuhnya cintanya kepada orang yang dia anggap pertama kali menyayanginya, memberikan perhatian kepadanya, gitu ya. Nah, jadi maka di sini dianjurkan untuk memilih pasangan yang masih gadis. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil ibkar, ya, fa innahunna a'zabu afwaha wa antaku arhama wa ardo bil yasir." Hendaklah kalian menikahi para gadis karena mereka itu lebih manis pembicaraannya, lebih banyak melahirkan anak, serta lebih ridho dengan yang sedikit. Jadi kalau gadis itu nggak banyak maunya gitu ya, nerimo gitu ya. Jadi qanaah ya, dia tidak banyak menuntut, menerima apa adanya gitu ya. Oke, seperti itu untuk mencari pasangan yang masih gadis. Kemudian
Yang berikutnya adalah lebih mengutamakan menikah dengan wanita subur. Nah, mengutamakan menikah dengan wanita subur dimaksudkan agar dapat memberikan keturunan. Karena bagaimanapun tujuan pernikahan adalah untuk mendapat keturunan agar dapat menjadi generasi penerus. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni makatirun bikumul umam, ya, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur lagi penyayang. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak. Jadi Rasulullah SAW menghendaki umatnya itu ya untuk banyak memiliki keturunan supaya banyak pengikut ya ketika di hari akhir nanti. Nah, maka dianjurkan untuk memilih wanita subur. Nah, dalam memilih wanita subur dapat dilihat dua hal. Yang pertama, selamat jasmaninya dari berbagai penyakit yang menghalangi kehamilan. Ya, nah ini kalau ini bisa diketahui oleh para peneliti ya. Jadi apa yang menghalangi sekiranya untuk seseorang hamil ya memiliki penyakit yang mungkin itu bisa menghalangi terjadinya kehamilan. Nah, ini maka yang pertama itu adalah orang yang wanita itu dimungkinkan subur gitu ya, dilihat dari sehat jasmani ya, jasmani dan berbagai penyakit yang menghalangi kehamilan. Jadi ya sehat baik dalam maupun luar gitu ya. Kemudian yang kedua melihat kondisi ibunya dan kondisi saudaranya. Jadi untuk melihat apakah dia subur atau tidaknya itu bisa dilihat dari ibunya atau saudaranya yang telah menikah. Nah, apakah saudaranya yang sudah menikah itu memiliki anak? Nah, kalau memiliki anak, maka insya Allah wanita yang akan dinikahi itu juga ikut ya subur gitu ya, memiliki anak. Nah, itulah beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam pemilihan pendampingan ya. Pemilihan jodoh yang tepat sesuai dengan kriteria syariat Islam akan meningkatkan martabat manusia di masa depan ya. Hal ini karena anak yang lahir dari keluarga bahagia, suami yang soleh dan istri yang soleha akan diasuh serta dididik untuk selalu taat beragama dan nantinya akan menjadikan anak yang soleh setelah dewasa. Dengan demikian, pemilihan jodoh merupakan langkah penting pertama kali yang harus dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Maka, mahasiswa sekalian, hal ini penting untuk diperhatikan apabila ingin menghasilkan anak yang berkarakter, maka dimulai dari pemilihan pasangan. Maka mulailah untuk ya menentukan pilihan yang tepat, yang baik ya, berdasarkan beberapa kriteria tadi. Jadi mahasiswa sekalian, jadi itu yang bisa dapat Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan proses pembentukan karakter dari masa pernikahan, kehamilan, dan pasca kelahiran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.